Jangan setelah melihat dengan seksama gambar di atas, mungkin ada sekalian ada pertanyaan yang muncul dalam benak kalian. Wah, masalah saja. Ya. Gini. apa penyebab orang tersebut memiliki warna yang kurus tidak seperti anak yang normal? Ya, ada pertanyaan yang muncul. Kenapa sih anak ini memiliki berat badan yang tidak sama dengan anak pada umumnya ya? Ya, anak yang normal. Nah, itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya tetangga ini. Ini janjian ya, enggak? Janjian dulu, saya dulu buat saya enggak. Oke, Armin, silakan pertanyaannya. Kekurangan nutrisi apa yang terjadi pada anak tersebut? Ya, baik. Ini berat pertanyaannya ini. Kekurangan nutrisi apa yang terjadi pada anak tersebut sehingga tampak seperti ini ya? Ya, hanya mungkin nanti kita akan temukan jawaban-jawaban dari anak-anak sekalian. Baik, saya mau perlihatkan dulu slide ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Sistem pencernaan pada manusia. baik, sistem pencernaan pada manusia. Ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas studi yang lalu ya. Masih ada hubungannya dengan organ-organ pada Manusia. pada manusia, pada termasuk organ-organ pada tumbuhan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang terus kalian bisa baca mungkin bersama, mulai dari harus mampu mendeskripsikan dengan tepat, kemudian mampu mendeskripsikan jenis-jenis nutrisi, mengidentifikasi kandungan pada makanan, jenis nutrisi makanan yang tepat, dan sebagainya. Bisa mungkin ada sekali baca tentang ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan ini. Kemudian ya hari ini metode yang kita pakai adalah diskusi dan eksperimen. Jadi sebentar kita akan melakukan percobaan secara sederhana. Kemudian pembelajarannya adalah problem basic learning. Adapun teknik penilaiannya harus sekalian, selain pengetahuan secara tertulis mungkin ada ada juga teknik penilaian sikap ya dengan metode observasi, kemudian keterampilan dengan observasi. Baik, teman-teman sekalian, saya akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan simak dengan pertama ya.
bisa belajar bersama dari mana aja. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan semua aktivitas dalam kehidupannya. Untuk bekerja, untuk bermain, berbicara, bahkan untuk semua proses metabolisme, reaksi kimia dalam tubuh, dan juga untuk proses pertumbuhan. Dari manakah energi tersebut kita peroleh? Energi tersebut dan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika kalian pernah mendengar kata-kata makan dan makanan tersebut, yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua untuk memicu proses pertumbuhan, yang ketiga untuk mengatur metabolisme, dan yang keempat untuk mengganti sel-sel yang rusak. Apa saja sih zat-zat makanan yang kita butuhkan? Ada beberapa macam zat makanan yang kita butuhkan ya adik-adik. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak, dan yang keempat adalah vitamin dan mineral. Setiap zat makanan tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk tubuh kita. Nah, apa saja sih fungsi mereka masing-masing? Yuk kita bahas setelah ini satu persatu fungsi-fungsi dari zat makanan tersebut. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama dalam tubuh kita. Karbohidrat terbagi menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, kentang, gandum, singkong, dan lain sebagainya. Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida. Monosakarida ini hanya terdiri dari satu molekul gula saja. Biasanya memiliki rasa yang manis, contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Berikutnya adalah disakarida yang merupakan ikatan dua monosakarida. Jadi setiap disakarida memiliki dua bungkus gula. Contohnya adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Selanjutnya karbohidrat yang paling kompleks adalah polisakarida. Polisakarida memiliki lebih dari dua bungkus gula. Jadi merupakan ikatan gula-gula yang membentuk rantai. Contohnya adalah selulosa, adenosine, dan amilo. Zat makanan yang berikutnya adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh kita untuk menggantikan sel-sel yang rusak serta menjadi sumber energi alternatif jika sudah tidak ada karbohidrat dalam tubuh kita. Protein adalah makromolekul yang tersusun atas asam amino. Sumber protein ada yang dari hewan maupun tumbuhan. Yang sumbernya hewan disebut protein hewani, jika bersumber dari tumbuhan disebut protein nabati. Jaga panas tubuh supaya tubuh kita tetap hangat. Lemak terbagi menjadi dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Bagaimana caranya membedakan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh? Lemak jenuh adalah lemak yang cair pada suhu kamar, contohnya adalah minyak sayur. Sementara lemak tak jenuh adalah lemak yang bentuknya padat jika berada pada suhu kamar. Contoh lemak tak jenuh adalah mentega dan keju. Nah, untuk menguji keberadaan zat makanan dalam suatu makanan, kita bisa melakukan uji zat makanan. Ada beberapa macam uji zat makanan, seperti di tabel di bawah ini. Yang pertama adalah uji Lugo. Tes Lugo dilakukan untuk dua uji Bioref untuk menguji adalah tidaknya protein dalam suatu makanan. Jika hasil ujinya menghasilkan warna ungu, maka makanan tersebut positif mengandung protein. Kemudian ada pula tes glukosa, yaitu Benedict. Dengan meneteskan Benedict, ketika dihasilkan warna merah bata, maka makanan tersebut positif mengandung glukosa. Lalu untuk menguji ada atau tidaknya lemak, kita bisa menggunakan kertas. Jika kertas menjadi bening, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Selain zat-zat makanan yang dicerna di dalam tubuh, ada pula zat makanan yang tidak perlu dicerna dan dapat langsung diserap oleh tubuh kita, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme. Jika metabolisme kita lancar, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Ada dua kelompok vitamin, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B, C, dan A. Sementara vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama kita bahas adalah vitamin yang larut
Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, terdapat pada wortel, ubi jalan, sayuran hijau, dan lain-lain. Sementara vitamin D berfungsi untuk menjaga kurangnya gigi, terdapat pada jamur, ikan, telur, susu. Vitamin E berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, serta vitamin K untuk pembentukan sel darah merah, terdapat pada sayuran hijau. Selanjutnya ada tabel vitamin yang larut dalam air. Adik-adik bisa baca di sini. Vitamin B terbagi lagi menjadi B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Sebagian besar fungsi vitamin B adalah untuk menjaga proses metabolisme, terdapat pada gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Vitamin H berfungsi untuk mengatur metabolisme energi, terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sementara vitamin C menjaga daya tahan tubuh, biasanya ada pada sayuran hijau dan buah-buahan. Berikutnya ada pula mineral. Mineral atur kerja otot dan saraf. Sumber kalsium adalah telur, sayuran hijau, kedelai, dan susu. Kemudian ada pula fosfor yang membantu proses kontraksi dan relaksasi otot serta untuk membentuk tulang dan gigi. Terdapat pada daging, gandum, dan keju. Lalu ada pula potasium yang mengatur keseimbangan air di dalam sel, terdapat pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Ada pula sodium atau natrium yang menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh kita dan mempercepat penghantaran ion merah, kacang, bayam, dan telur. Selanjutnya ada pula iodium yang merupakan salah satu unsur penyusun hormon tirosin dan untuk merangsang proses metabolisme terdapat pada ikan laut dan garam iodium. Ada pula zinc yang berfungsi untuk mengatur kekebalan tubuh, terdapat pada kacang-kacangan dan jantung. Berikutnya yang juga tidak kalah penting tentu saja air. Sebaiknya manusia minum air 8 gelas per hari. Air bisa kita peroleh tidak hanya dari air minum loh, tapi juga bisa dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Apa fungsi air dalam tubuh kita? Mengapa air begitu penting? Karena air berfungsi sebagai zat pelarut dan mengkatalis semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Selanjutnya, fungsi air yang berikutnya adalah untuk membentuk sel dan cairan tubuh. Seperti yang tadi Kakak bilang, 72% tubuh manusia terdiri dari air. Selanjutnya, air juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita agar tidak terlalu panas karena proses metabolisme. Air juga berfungsi sebagai pelumas tubuh. Berikutnya yuk kita simak kadar air dalam setiap organ tubuh kita. Seperti yang tadi Kakak sudah sebutkan bahwa 72% bagian tubuh manusia terdiri dari air. Nah, ternyata paru-paru 92%-nya itu adalah air, darah 82%-nya air, kulit 80%-nya adalah air, otot 75% adalah air, otak 70%-nya air, dan tulang yang begitu keras ternyata 20% yang tersusun atas air. Nah, baik, anak sekalian, kita tadi sudah menyimak secara bersama-sama video pembelajaran tentang jenis-jenis nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang minta izin ya. Dari awal sampai akhir mungkin anak-anak sekalian di benak kalian ada yang menjadi pertanyaan, ada yang menjadi sesuatu yang harus kalian pahami dan bisa mungkin diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, ya, menanyakan sebuah pertanyaan sebelum kita masuk lebih jauh dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ada anak sekalian yang mau bertanya setelah melihat video saya tersebut? Tunggu ya. Kan baru memberikan pertanyaan. Ya, silakan Zulfiantika. Zulfiantika ya. Apa saja jenis-jenis nutrisi pada makanan? Ya, jenis-jenis nutrisi ya. Jadi Zulfiantika ini mau mengetahui secara dalam tentang jenis-jenis nutrisi pada makanan ya. Oke. Berikutnya mungkin ada lagi yang perlu dipertanyakan ya. Contoh jenis makanan yang mengandung nutrisi. Contoh dari jenis makanan yang masing-masing mengandung nutrisi ya. Baik, hari ini memang tujuan kita dari 7 pembelajaran yang kita tetapkan bersama-sama yang anak sekalian harus capai, lakukan eksperimen ya, eksperimen sederhana bagaimana mengetahui kandungan atau jenis nutrisi yang terdapat pada makanan. Jadi untuk menggali informasi, kemudian menjawab pertanyaan, menemukan sendiri apa yang menjadi
jawaban dari pertanyaan tadi, sebentar kita akan melakukan proses pembelajaran secara berkelompok atau berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan kita pada pagi hari ini. Jadi anak sekalian, silakan bergabung bersama kelompoknya. Kelompoknya masih sama ya dengan sebelumnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan bergabung. Diangkat mejanya kan? Baik, anak sekalian, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, silakan disaksikan di depan kita, anak sekalian. Sudah ada alat tambahan. Sebentar kita akan lakukan eksperimen sederhana. Silahkan dilakukan berdasarkan dengan LKPD yang akan saya bagikan sebentar. Jadi di LKPD ini sudah ada cara melakukan eksperimen, sudah ada petunjuk kerjanya ya. Kemudian di halaman berikutnya ya ada hasil pengamatan. Jadi silahkan dicatat hasil pengamatan. Hasilnya berdasarkan dengan proses pengamatan yang kalian lakukan. Jadi sebentar ini akan dibagikan ke tiap kelompok. KPD-nya juga saya akan bagikan ke tiap kelompok bersama dengan bahan ajar yang telah saya siapkan. Oke, silahkan duduk dengan nyaman ya. Kelompok 1, kelompok 1. Oke, masing-masing kelompok perwakilan silakan di depan. Depan, ya, karena dia yang pertama. Luar kelompok 2 ya semua. Ke depan. Siapkan dulu. Oh, lupa saya kasih. Kalian ini. Kelompok 2, kelompok 2. Yang 3. Depan. Ayo, jadi hari ini sudah ada bahan berupa ini. Nasi. Ini. Gula. Gula apa? Pasir apa? Pasir putih. Pasir gula. Ini. Roma. Ini biskuit. Roma. Bisa aja pencetakannya. Roma ya.
Ini adalah Roma. Aninya mana? Tidak ada Ani ya, cuma yang ada cuma Roma. Aninya mungkin masih tidur. Kalau ini Yusi. Kalau ini apa bedanya orang Suara sama Yusi? Nah, nanti ya. Oke. Mereknya ya. Apa yang belum saya? Ah, ini apa ini? Ubi apa? Nah, oke, jadi ada dua yang akan kita lakukan di sini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi khususnya karbohidrat dan vitamin C yang ada pada jenis makanan dan minuman yang ada di depan anak sekalian. Oke, kita tidak apa-apa buka ya biskuitnya. Ada yang bawa teh? Tidak ada. Oke. Pakai anu saja ya. Kasih dulu.
Kenapa tak baris? Kamu mana juga baris ke sana, guys. Belum ya? Baik atus sekalian, silakan dilakukan eksperimen ya berdasarkan dengan petunjuk LKPD. LKPD-nya sudah dipakai belum? Sudah. Nah, yang sudah coba kalau bahannya sudah siap mau diapain? Ya. Ya, mau diapakan kalau itu sudah dibaca? Coba baca dulu petunjuknya. Kalau sudah siap bahannya, itu yang 4 tadi mau diapakan itu? Dikasih apa? Iya, dikasih 1 sampai 2 tetes. Betul. Gluko dalam hal ini tanpa ditarik ya. Nah, terus apa lagi setelah itu? Nah, akan terjadi perubahan warna. Kalau berubah apa menjadi apa, dia disebut mengandung apa? Di situ. Berubah menjadi biru kehi taman. Artinya mengandung karbohidrat. Berarti kalian harus cari sendiri nih. Jadi kalian harus deteksi sendiri. Lihat berubah warnanya. Ya, kalau dia berubah sesuai dengan petunjuk yang ada di di LKPD tadi, maka berikan tulis hasil pengamatan di LKPD berdasarkan dengan hasil pengamatan kalian. Ya. Siapa yang bertugas mendeteksi? Mendeteksi tekes. Siapa? Ya, pelan-pelan ya. Coba dulu ya. Dari sini dulu, guys. Dari sini dulu. Ya. Oke. Coba. Kasih pelak sedikit ya. Kasih banyak-banyak. Kenapa takut-takut? Nah, perubahan warnanya. Apa yang terjadi di situ? Warna apa? Ini yang kena cairan itu warna apa? Hitam. Ya, biru kehitaman. Kalau biru kehitaman berarti dia mengandung apa? Karbohidrat. Oke, lanjut. Ya, berubah apa itu? Sama ya? Sama. Biru kehitaman berarti dia mengandung Karbohidrat. Oke, lanjut. Ubi jalar. Kasak ini anunya ya, karbohidratnya langsung ya. Nah, sama nggak? Sama. Ya, oke, lanjut. Gula. Berubah nggak? Tidak ya? Berarti dia tidak mengandung Karbohidrat. ya. Atau nanti baca sendirilah di bukunya. Oke, silakan catat hasil. Oke, silakan perhatikan yang lain ya, karena juri kita bertanggung. Jadi silakan dideteksi sampelnya kemudian terkena cairan, ya, lihat perubahan warnanya. Saya tidak mau lagi sampaikan bahwa ini berubah menjadi apa, ini berubah menjadi apa, dan apa kesimpulannya. Silakan dibuka bukunya, dia bahan ajarnya, dan dicari sendiri apa yang terjadi dari perubahan yang kalian.
White outside. White. Ya, itu saya terima ya. Beberapa tetes saja. Oke, silahkan lihat perubahan warnanya. Saya woi, banyak saja. Oke, lihat perubahannya. Buka anunya, buka warnanya. Iya. Ya kami jika pemajar mana putih. Perwakilan belum tahu ya, sampai bilang wajahnya tidak masuk di dia nanti. Kalau jadi coklat Ustaz. Yang lain silakan bukunya juga ya, buka bukunya. Itulah ya. Jadi setiap organ memiliki porsi dasar hijau. Selanjutnya ada tabel kita.
silakan dikasih harga berdasarkan dengan kebijakan pilihan. Bagian atas ya itu sebetulnya hanya jika dinaikkan tapi senangnya dia yang yang di atas sudah ini kasih label di atas berdasarkan dengan bagaimana dengan percobaan untuk uji kalkulasi sudah selesai semua? Jadi sebentar baru kita kerjakan untuk yang hasil pengamatan ya, silakan lembaran bentuknya. Berikutnya untuk sekalian kita akan uji vitamin C. Nah, di depan aku sekalian ini sudah ada 3 ting. Nah, jadi beda-beda ya 3. Ada ini apa namanya? Ini kita akan anak-anak sekalian akan praktekkan apakah dari 3 produk ini itu akan mengandung vitamin C. Silakan dibaca dulu LKPD-nya sebelum kita mulai praktikumnya. LKPD silakan dibaca dulu supaya jelas apa yang akan kita lakukan. Sambil menunggu saya siapkan dulu ya, saya siapkan glukol.
Apa itu? Hah? Apa itu? Sirap. Oh, banyak lah. Terlalu banyak lah. Sampai mana? Sampai Ya. mana? Oke. Nampak tegang kamu, santai saja. Baik sekali. Ya. Ih. Ya, oke. Masa dibersihkan? Atau masing-masing akan tuangkan beberapa tetes masuk ke dalam tiap tabung reaksi dari sampel ini. Jadi UC kalian akan tuangkan di tabung reaksi UC dan kalian harus lihat apa perubahannya. Nah, kalau berubah menjadi apa dia mengandung apa, dia mengandung apa. Nah, silakan dicari nanti hasilnya di situ di berdasarkan dengan literatur, buku, KPD, kemudian ada bahan ajar. Oke, kita buka ya satu-satu. Ini hanya beberapa tetes ya, tidak banyak. Jangan pipet tetesnya yang dikasih turun di sini ya, sebab ada kita yang bisa kalian memanfaatkan. Jadi ini pakai ini. Siap kelompok ambil ini satu. Jangan jadi ini hasilnya. Ini jangan dimainin aja. كيف يمكن Iya, tidak apa-apa. Awas salah. Ini. Lagi. Dia warna apa ini? Nah, lagi. jadi putih? Nah, jadi bening kan? Nah, cari literaturnya. Kenapa bisa bening? Kalau bening dia mengandung apa? Oh, ya sudah. Nah. Sudah coba minta. Sama ya. Yang mana yang paling cepat itu berarti yang paling banyak. Nah, tak? Ya. Ini Yusi, ini Papi. Udah, ya silakan dibuka LPD-nya, KPD-nya nak. Baru ini orang sebentar. Nah, masukkan. Coba lagi. Apa itu? Orange? Water. Lagi. Lagi dia. Baik sedikit. Jangan lupa kocok-kocok ya sedikit. Ya, oke, cukup. Ya.
Silakan dibuka LKPD-nya. Apa yang jernih. Isinya bolong. Konjit dan sifat. tambah lagi masing-masing satu kali? Semua cari-cari. Water. Itu banyak nak, silakan dibuka angnya. Nah, ini orange water, palsi. Yusi ke Yusi. Palpi. Silakan diamati perubahannya. Orang swasta. Oke. Kalpi. Lagi. Oh, dipensel yang mana? Ada dalam. Masa luka? Ada. Satu. Ya, terus kalian telah menyelesaikan uji kandungan vitamin C pada 3 produk yang ada di depan kita. Silakan diamati apa perubahannya, kemudian diisi LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Berikutnya di bagian halaman berikutnya di LKPD itu ada bahan diskusi. Silakan diisi, silakan berkolaborasi, silakan bekerja sama untuk menyelesaikan atau mencari jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang saya angkat di LKPD tadi. Jadi sebentar akan ada 2 kelompok yang akan presentasi, kemudian 1 kelompok yang akan kita sama-sama menarik kesimpulan dari pekerjaan kita hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya sebelum kita presentasi. Silakan diskusi.
Sambil saya putarkan ya lanjutan dari materi yang tadi. Silakan berdiskusi. Adik-adik bisa baca di sini, vitamin B terbagi lagi menjadi B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Sebagian besar fungsi vitamin B adalah untuk menjaga proses metabolisme, terdapat pada gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Vitamin H berfungsi untuk mengatur metabolisme energi, terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Sementara vitamin C menjaga daya tahan tubuh, biasanya ada pada sayuran hijau dan buah-buahan. Berikutnya ada pula mineral. Mineral ada beberapa macam yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Ada kalsium yang berfungsi untuk membentuk tulang, gigi, serta melalui susu. Kemudian ada pula fosfor yang membantu proses kontraksi dan relaksasi otot serta untuk membentuk tulang dan gigi. Terdapat pada daging, gandum, dan keju. Lalu ada pula potasium yang mengatur keseimbangan air di dalam sel, terdapat pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Ada pula sodium yang menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh kita dan mempercepat penghantaran impuls. Terdapat pada daging, susu, keju, garam, serta wortel. Selanjutnya besi atau Fe, bahan utama yang menyusun hemoglobin dalam sel darah. Terdapat pada daging merah, kacang, bayam, dan telur. Buku bahan ajarnya ya. Yang bahan ajarnya.
Oke, silakan nanti dibuka buku apa namanya bahan ajarnya, cari, silakan diskusi ya, diskusi jangan bahas sendiri kayak orang mau bom deh. Iya, udah lupa kita. Bagaimana nak? Sudah selesai? Iya, silakan diamati ya, berdasarkan pengamatan. Dibuka ya? Kekurangan minum. Lagi 5 menit ya, diskusinya baru kita presentasi. Sudah di bagaimana nih? Kabinetnya sudah selesai. Ya, silakan diskusikan ya.
Kalau ini putih. Putih. Kan bening semua itu maksudnya bening semua. Karena tenun banyak. Hah? Ini saus ya. Saya kan jadi ada kulit. Jadi dia kan Kasih. Oke.
Baik anak sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi kita. Kalian sudah tadi berkolaborasi dengan luar biasa, melakukan eksperimen, kemudian mencari hasil ya, penyebab mengapa tadi yang warnanya seperti ini warna apa ini? Coklat. Ya, kemudian setelah diberikan beberapa produk tadi, kemudian berubah menjadi bening, ada yang kuning, apa namanya istilahnya? Iya, kuning kebeningan. Apa gimana itu? Bening gitu. Ya, ya hampir bening lah, hampir bening. Kemudian tadi yang 4 jenis makanan, ada yang berwarna biru kehitaman, ada yang tetap berwarna coklat sesuai dengan warna logo kita. Baik, saya akan memandu presentasi kita pada pagi hari ini. Ya, saya minta kesediaan 2 kelompok ya. Berhubung waktu kita terbatas, jadi mungkin tidak semuanya presentasi. Saya minta kesediaannya 2 kelompok yang ingin presentasi. Kelompok mana saja? Kelompok 6. Kelompok 6. Setelah kelompok 6 ada lagi kelompok berapa nih? 3. Ya, saya nggak tahu kelompoknya karena tidak ada papannya. Mudah-mudahan besok kalau kita ketemu lagi atau pertemuan berikutnya ada ya. Oke. Kita untuk memanfaatkan waktu, kita berikan kesempatan untuk kelompok 6 dulu. Akan diwakili oleh siapa? Ya, perkenalkan nama, kemudian dari kelompok berapa. Begini ya, supaya berurut dari kelompok ini dulu, dari kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Besar-besar suaranya. Uji karbohidrat. Nasi yang warna awalnya putih berubah menjadi biru kehitaman. 2. Ubi jalar yang warna aslinya kuning berubah menjadi biru kehitaman. 3. Gula yang warna aslinya putih berubah jadi coklat. Yang 4. Biskuit yang warna aslinya kuning kecoklatan berubah menjadi biru kehitaman. Ini vitamin C. Orange water yang warna aslinya orange water yang larutan bubulnya berwarna coklat menjadi bening. 2. Palette orange yang warna bubulnya coklat menjadi bening. 3. UC 1000 yang warna asli bubulnya coklat menjadi bening. Sekian dari kami. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke, cukup ya. Nah, itu supaya berirama, tapi tidak usah kayaknya ribet lagi kalau. Baik, itu tadi disampaikan oleh kelompok 3 tentang uji vitamin dan uji karbohidrat. Nah, berikutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Mafira dari kelompok 6. Berdasarkan hasil pengamatan kami, bagaimana warna bahan makanan setelah ditetesi larutan glucose, bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amino mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi glucose. Dan berdasarkan hasil pengamatan kami juga bagaimana warna sari
buah setelah ditetesi larutan lugol. Warna lugol berubah warnanya memudar setelah ditetesi sari buah. Dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian simpulkan? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dengan baik hasil diskusi kerjasama kita pada kesempatan ini. Beri tepuk tangan yang mulia kepada saya. Oke, udah semangat ya. Oke, berikan yang semangat, berikan. Ini masih pagi hari, jadi harus tetap semangat. Ya, harus semangat dan memancarkan senyum yang ceria ya. Baik, anakku sekalian, sudah ada presentasi, kemudian kelompok 3 dan 6 berikutnya. Saya akan mengajak anakku sekalian untuk bersama-sama kita menarik kesimpulan pada pagi hari ini. Silakan dilihat kembali LKPD-nya. Baik, anak sekalian, siapa yang mau wakili kelas kita hari ini untuk sama-sama menarik kesimpulan? Kelompok 1. Kelompok 1. Baik. Ya. Siapa namanya? Ya, namanya mungkin Ani itu bahasa Arab di kelas ya. Bahasa Arab sehingga kalau pakai bahasa Inggris agak ribet. Ya. Kalau saya sih biasa juga pakai bahasa Arab, bahasa Jepang juga biasa. Ya. Cuma saya ya kita akan melihat banget dengan bahasa Inggris. Oke, baik. Jangan lupa beri tepuk tangan yang mereka. Oke, cukup ya. Baik, tibalah kita pada akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah ada presentasi, kemudian sudah ada penarikan kesimpulan. Berikutnya, anakku sekalian, untuk menguji seberapa jauh pemahaman anakku sekalian dan seberapa jauh tujuan pembelajaran pada hari ini tercapai, saya sudah menyiapkan lembar kerja atau soal formatif untuk menguji kita semua pemahaman kita pada pagi hari ini. Setiap orang akan saya berikan, ya karena ini adalah soal ya, jadi tidak boleh terbuku. Ya silahkan dijawab sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Artinya kalau anda percaya A, silakan A. Kalau anda yakin B, silakan B. Berarti menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Oke. Tutup semua ya bagi sesi mengganggu pemandangan. Oke. Dari hasil pengamatan kami, satu perubahan warna pada bahan makanan setelah ditetesi. Ulangi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, yang dapat kami simpulkan: 1. Perubahan warna pada bahan makanan setelah ditetesi lugol menjadi biru kehitaman menandakan adanya zat karbohidrat atau amilum. 2. Perubahan warna pada lugol setelah ditetesi sari buah menunjukkan perubahan warna atau warna memudar adalah UC, sehingga UC memiliki kadar vitamin C yang paling tinggi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, waktunya sekitar 5 menit ya. Namanya ditulis di bagian bawah. Saya lupa memberikan kolom nama atau bisa di atas Semarang, ketik ada di sini.
Rekan sekalian, waktu mengerjakan soal sudah selesai. Silakan dikumpul per kelompok dan ketua kelompok membawa ke depan di meja saya. Sekarang. Ayo cepat. Ya, saja dari nomor 2. Baik anak sekalian, alhamdulillah kita sudah benar-benar tiba di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mempermudah pembelajaran kita esok hari, silakan dibaca bukunya, literaturnya tentang organ-organ sistem pencernaan. Insyaallah besok mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Saya kira untuk hari ini cukup. Mana kita kelas di chapter dulu? Mana kita? Oh ya, di chapter dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Jurusan Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.